Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Aulia, NIM 2211-259, jurusan Hukum Tata Negara, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya di era globalisasi. Mohon disimak ya teman-teman. Terima kasih. Perubahan sosial budaya di era globalisasi. Era globalisasi telah membawa perubahan positif di bidang kebudayaan. Perubahan positif ini berarti kemajuan atau perubahan ke arah yang lebih baik setelah era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan tersebut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Budaya adalah salah satunya. Salah satu faktor perubahan sosial budaya adalah adanya globalisasi yang masuk ke Nusantara. Globalisasi banyak mendatangkan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Antara lainnya ada A. Kemajuan teknologi. Di zaman modern ini harus diakui bahwa peradaban manusia telah datang tahapan baru, yaitu revolusi komunikasi. Cepat dengan teknologi dan layanan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan memiliki satelit ini berkembang menjadi jaringan yang sangat luas dan menjadi penting dalam banyak hal kehidupan dan keamanan bangsa-bangsa di dunia. Menggunakan layanan satelit tidak adil apabila memperhatikan industri hiburan, tapi telah dikembangkan dan digunakan secara luas, seperti adanya teknologi televisi, komunikasi, komputer, analisis cuaca, dan eksplorasi sumber daya. Berikut ini ada contoh yang paling sederhana dari efek globalisasi adalah kehadiran siaran langsung televisi internasional. Hal-hal yang sedang terjadi di negara lain saat ini misalnya, sekaligus kita bisa mengetahui final Piala Dunia di Jerman. Dalam hal itu, definisi pesan biasanya diartikan sebagai masalah komunikasi. Sekarang Anda melihat perpindahan dari ponsel standar ke jajaran smartphone yang hanya satu dapat mempengaruhi banyak hal. Sangat membantu smartphone, namun sayangnya banyak pengguna yang kurang cerdas untuk menggunakannya, hingga aktivitas yang bukan merupakan yang baik, seperti mencontek saat ujian. Belum lagi masalah pornografi yang menghantui mereka karena kedekatan mereka yang sangat dekat dengan internet. Baik, pastinya banyak yang jauh lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Baik, di sini ada kehidupan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, ini nilai gotong royong sangat terasa. Walaupun ada tetangga mengadakan pesta, ketika petani ingin menanam padi atau kedelai, ladang atau panen tentu tidak dibayar. Upahnya hanya sarapan dan makan siang atau makan kecil. Jadi jika salah satu dari mereka menanam atau memanen sesuatu, demikian pula penghuni lainnya bekerja sama satu sama lain
dan sebaliknya adalah bentuk penukaran. Sekarang situasinya telah berubah. Jika Anda ingin menanam atau memanen satu tanaman, Anda harus melakukannya mempertimbangkan gaji. Bahkan sekarang, jika sebuah kartu ditarik untuk ikut bekerja sama di rumah tetangga, banyak orang yang berpikir praktis. Berikan saja uang dan tidak perlu bekerja sama. Dan selanjutnya di sini ada kesenian. Kesenian di sini beraneka ragam kesenian yang ada di Indonesia. Hampir semua daerah mempunyai kesenian yang khas akan daerahnya. Misalnya seni batik yang terkenal adalah motif batik Yogyakarta, motif batik Pekalongan, motif batik Bali, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya zaman motif-motif batik sekarang lebih luas, dan ada juga negara luar yang mengakui seni batik sebagai kesenian di negaranya. Ini disebabkan karena lemahnya masyarakat Indonesia dengan mempertahankan budaya dan juga karena pengaruh di negara asing. Seni tari tradisional seperti tari lilin, tari saman, tari kecak, dan lain sebagainya. Ada juga seni drama yaitu wayang. Wayang dulu sangat digemari oleh orang-orang, tapi sekarang sangat sedikit orang yang menyukai wayang karena kembali ke globalisasi yang telah mengubah seni drama wayang menjadi drama-drama Korea yang marak di kalangan remaja bahkan anak-anak. Selanjutnya ada gaya hidup. Era globalisasi disadari atau tidak, telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, gaya hidup, dan beberapa hal lainnya. Pengaruh tersebut bisa diklarifikasi ke dalam dua dampak, yakni dampak positif dan negatif. Tidak dipungkiri memang segala sesuatu pasti ada dua sisi yang berlawanan. Begitu juga dengan globalisasi gaya hidup. Dimulai dari dampak negatifnya. Akibat globalisasi gaya hidup yang begitu cepat, banyak remaja Indonesia yang meniru budaya barat yang mereka lihat dari internet dan televisi. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan budi pekerti, sepertinya nilai-nilai itu sudah hilang, apalagi di kota-kota besar. Jika dahulu rumah menjadi tempat nyaman, sekarang mal menjadi tujuan ketika pikiran terasa suntuk. Dari model pakaian juga sudah mengalami pergeseran akibat globalisasi gaya hidup. Pakaian yang sekarang beredar di pasaran sudah banyak dipengaruhi oleh budaya barat dan juga negara Korea yang sekarang menjadi idola para remaja. Baju adat ketimuran yang mengedepankan sopan santun akan terus tersingkirkan dengan fashion modern tersebut. Di sini ada sisi positifnya. Dampak globalisasi gaya hidup membuat semua bisa dikerjakan dengan lebih cepat. Namun sayangnya dengan segala hal instan tersebut, manusia sangat suka dengan hal yang instan dan tidak menghargai sebuah proses. Menghargai waktu menjadi sisi positif oleh globalisasi gaya hidup karena mereka beranggapan bahwa waktu adalah uang dan itu sangat berharga. Jadi globalisasi gaya hidup bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Lalu di sini ada 10 contoh perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan pada kebudayaan atau kebiasaan pada masyarakat. Perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh faktor dari luar masyarakat atau dari masyarakat lain. Perubahan sosial budaya bisa berubah struktur, fungsi, nilai, norma, peranata, dan semua aspek lainnya. Perubahan ini bisa terjadi pada salah satu anggota masyarakat ataupun seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di sekitaran kita. Antara lainnya ada pakaian. Perubahan mode pakaian pada masyarakat bisa saja terjadi. Dahulu semua masyarakat menggunakan pakaian adat khasnya. Namun seiring dengan kemajuan dari perkembangan masyarakat tersebut, membuat sedikit demi sedikit anggota masyarakat mulai meninggalkan pakaian adatnya dan menggunakan pakaian yang menjadi tren di daerah itu. Seperti contoh, sekarang ada zamannya demam Korea. Bagi penggemar beratnya, mereka selalu mencari dan menggunakan pakaian yang biasa digunakan orang Korea. Namun masyarakat tetap tidak meninggalkan pakaian adat mereka dan tetap menggunakan dalam acara tertentu, seperti pakaian adat Bali yang digunakan setiap kali mereka sembahyang di pura.
Lalu selanjutnya ada pertanian. Pertanian di Indonesia semakin menurun. Banyak petani yang menjual lahan pertaniannya. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari hasil panen yang tidak seberapa, bahkan seringkali gagal panen, kehidupan, kebutuhan yang semakin kompleks dan mahal, hingga tergiur dengan upah yang didapat oleh para tenaga kerja di kota. Masyarakat juga lebih suka membeli hasil pertanian di swalayan sehingga petani lokal merugi. Lalu ada model rambut. Model rambut juga banyak berubah, bahkan masyarakat cenderung harus mengikuti tren tersebut jika tidak mau dikatakan jadul atau culun. Pengaruh terbesar adalah model rambut punk yang membuat banyak remaja mengikuti model rambut tersebut. Model rambut tersebut gaya hidup orang dengan model tersebut. Lalu selanjutnya ada ekonomi. Perubahan ekonomi tampak jelas pada sifat masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih suka dengan produk impor dibandingkan produk di dalam negeri karena kualitasnya dianggap lebih bagus. Selain itu, dengan adanya Singapura sebagai negara maju, maka masyarakat yang kaya lebih memilih berlibur ke Singapura ketimbang ke Bali. Hal ini dapat merugikan definisi negara. Lalu selanjutnya ada kesenian. Kesenian bisa saja berubah atau terganti seiring perkembangan zaman. Saat ini banyak kesenian di Indonesia yang mulai punah karena anak bangsa tidak suka dengan kesenian tersebut. Bahkan mereka lebih suka mempelajari kesenian asing dengan alasan tren. Namun, masih banyak kesenian populer Indonesia yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Selanjutnya ada industri. Revolusi industri membuat perubahan besar-besaran pada kehidupan sosial masyarakat, mulai dari ketimpangan antara industri dengan agrikultur, banyaknya pengangguran, munculnya gerakan sosialis, rendahnya kesejahteraan buruh, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahasa daerah. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah, namun banyak juga bahasa yang mulai punah. Itu mungkin disebabkan karena mereka lebih berminat untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dibandingkan bahasa daerahnya sendiri. Mungkin karena bahasa tersebut jangkauan komunikasinya lebih luas dibandingkan bahasa daerahnya, yang cenderung hanya dimengerti oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia berkembang pesat. Salah satunya penyebab utamanya adalah perkembangan teknologi. Teknologi membuat para siswa biasanya mencari referensi tugas di perpustakaan berubah menjadi di internet. Teknologi juga yang membuat cara belajar dan mengajar berubah menjadi menggunakan laptop dan tablet. Selanjutnya ada masuknya budaya barat. Budaya di Indonesia telah banyak tercampur dengan budaya asing. Itu mungkin disebabkan karena kebudayaan itu lebih menyenangkan dibandingkan budayanya sendiri, seperti budaya Hari Valentine dan pesta ulang tahun. Sebenarnya budaya asli Indonesia telah memiliki budaya yang mirip dengan budaya tadi, namun budaya tersebut terkadang dianggap kurang meriah. Contoh perubahan besar lainnya adalah penggunaan komputer dan alat-alat sebagai pengganti buku untuk mencari tugas. Hal itu disebabkan oleh kemudahan menggunakan alat-alat teknologi tersebut. Dan yang terakhir, ada cara berkomunikasi. Perubahan pada cara berkomunikasi bisa terjadi. Beberapa tahun lalu kita masih menggunakan surat untuk berkomunikasi jarak jauh, dan sekarang berbeda dengan menggunakan jejaring sosial atau alat komunikasi. Seorang bisa berkomunikasi dengan cepat dan praktis. Itulah contoh perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat. Semua masyarakat pasti saja akan mengalami perubahan sosial budaya, namun perubahan tersebut umumnya tidak dirasakan atau tidak terjadi pada masyarakat terpencil saja.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.